Kalau Malik an Ummi Atiyah Nusaybah al-Ansari qalat amarana, kami diperintahkan Nabi SAW untuk keluar pada dua hari raya. Al-Awatik itu perempuan yang menjelang balik, ya. Wasawatul khudur, perempuan yang siap menikah, yang siap dipingit dalam rumah. Wa amara al-Khuyyad, dan diperintah orang yang haid, sedang haid, ayat tazilna musallal muslimin, agar menjauh dari tempat salatnya kaum muslimin. Ini dalam hadis ini jamaah sekalian ada perintah Nabi untuk keluar perempuan. Kenapa? La tamna'u ima'akum, jangan kau halangi, larang kaum perempuan pergi ke masjid. Tapi wabuyutakunna wabuyutahunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik. Artinya apa? Salat mereka lebih baik di rumah. Asalnya perempuan di mana salat? Di rumah. Tapi ini perintah keluar ketika salat haid. Ya, dilarang yang lain. Kunna nu'maru an nakhruja yaumal id, kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id, hatta tukhrija al-bikr, sampai ya mengeluarkan gadis-gadis ya yang sudah siap menikah dari biliknya. Hatta nukhrija al-khuyyad, sampai kami keluar orang yang haid. Dan fayukabbirna, dan kami bertakbir sebagaimana takbirnya imam, takbirnya kaum muslimin. Wa yad'una bi du'aihim, dan kami berdoa sebagaimana mereka berdoa. Wa yarjuna barakah dzalika yaum, dan kami mengharap berkah pada hari itu. Ya. Wa tuharatah, sebagai pembersih. Nah, dalam hadis ini ada faedah. Yang pertama, para ulama berpendapat bahwa asalnya salat Id itu mushollah, bukan masjid. Karena pada zaman dahulu ada juga masjid Nabawi, ya kan, ada masjidnya Nabi, tapi Nabi merintahkan keluar di tempat mushollah. Asalnya ya salat Id itu bukan di masjid. Kenapa? Untuk menampakkan syiar-syiar Islam yang lebih, ya. Makanya disuruh keluar semuanya, tidak ada yang tersisa di rumah. Hatta orang haid, perempuan haid disuruh keluar sebagai nampak syiar agama Islam. Nah, sini itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa hukumnya salat Idain berbeda pendapat ulama. Berdasarkan hadis ini, hukumnya wajib, fardu ain. Kenapa? Sampai perempuan pun disuruh keluar. Maka menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, karena seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dari Badui, mengatakan bahwa amalan apa yang saya lakukan, yang wajib biasa lakukan sehari semalam? Apa kata Rasulullah SAW? Salat 5 waktu. Apakah ada selainnya? Tidak ada lagi, kecuali antatawwa, kecuali salat sunnah. Berarti ini menunjukkan bahwa tidak ada salat wajib selain salat 5 waktu. Jumhur ulama, jumhur. Tapi sebagian ulama Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sekarang banyak mengatakan bahwa salat Aidain itu wajib berdasarkan hadis ini. Yang perintah hukumnya wajib, dan semua diperintah. Dan juga dalilnya tidak ada yang bisa menjatuhkan, menghilangkan perintah kecuali perintah. Ketika buktinya hari Jumat bertepatan salat Id, Nabi meringankan yang sudah datang salat Id, tidak perlu datang salat Jumat. Untuk yang kayaknya lebih kuat. Tapi antum tergantung apa yang antum pahami. Mau mengambil pendapatnya jumhur, tidak ada yang wajib kecuali salim waktu, khair. Mau mengambil pendapatnya Abu Hanifah, khair. Tergantung mana yang lebih menenangkan hati kita. Ya, wallahu alam bisawab. Poin yang kedua, bahwa wanita haid itu tidak dilarang untuk berzikir. Tidak dilarang. Buktinya
Habis fayukabir, dia bertakbir dan berdoa. Hanya sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama melarang perempuan haid untuk baca Al-Quran, baik mushaf maupun tidak. Pahami? Tapi ala kulli hal, ar-raji, dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran bagi perempuan, dalilnya lemah. Dan juga mereka kiaskan dengan janabah, dengan haid. Ini tidak boleh dikiaskan karena dua perkara hukum yang berbeda. Dipahami? Kalau janabah itu waktu tertentu saja, sebentar. Tapi kalau haid waktunya lama. Dipahami? Ini dua hukum yang berbeda, tidak bisa dikiaskan. Maka pendapat al-kuliah yang kuat adalah bolehnya perempuan baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Nah sekarang, poin berikut, apa hukumnya perempuan masuk masjid, wanita haid masuk masjid? Jumhur ulama tidak boleh. Imam Syafi'i seluruhnya tidak boleh. Haram. Haram, jumhur. Jumhur. Kebanyakan mereka tidak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Semua hadis yang melarang perempuan masuk masjid itu dhaif. Apa buktinya bahwa perempuan masuk masjid yang haid boleh? Boleh. Dan saya lebih kuatkan pendapat adalah perempuan itu masuk masjid meskipun dalam keadaan haid boleh. Kenapa? Apa sebabnya mereka? Mereka khawatir jangan sampai terkotori masjid dengan darah haidnya. Ilahnya kan? Sebabnya pelarangannya mereka karena jangan sampai terkotori darah haidnya. Al-hukmu yadur ma'al illah. Makanya kaidah fikih. Hukum itu adalah hukum ada karena adanya sebab. Tidak ada sebab hilang hukumnya. Dipahami? Al-hukmu yadur ma'al illah. Hukum itu adanya hukum karena adanya sebab. Sebab dilarangnya masuk masjid perempuan haid karena dia khawatir terkotori masjid. Ketika itu kekhawatiran tidak ada, dipahami? Maka hilanglah hukumnya. Dan juga dalil apa? Dalil? Hah? Ya, marbot masjidnya Nabi. Ya, petugas masjid perempuan tinggal di masjid, dan otomatis bagaimana dia tinggal sementara dalam keadaan haid perempuan, dan Nabi tidak memberikan hukum di situ. Andai kan ada terkait dengan hukum di situ, pasti Nabi menjelaskan. Bisa dipahami? Ini berlaku dengan kaidah usul fiqh. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi apa yang saya jelaskan sama antum tergantung apa yang antum kuatkan, yang mana bisa menenangkan hati dengan sesuai dengan kadar ilmu kita. Insyaallah antum lebih menguatkan pendapatnya jumhur, sehingga fenomena sekarang banyak dari pesantren-pesantren yang ditugaskan untuk ceramah, sementara haid dia datang ceramah, dia tidak sholat, duduk di masjid, dari pesantren. Apa hukumnya kira-kira? Boleh? Dia tidak sholat, duduk di masjid, setelah ceramah pulang karena tugas. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kan? Ini banyak kasus. Gimana hukumnya? Sehingga ada kasus sampai menangis perempuan ini, dimarahi sama imamnya. Karena dia tahu bahwa kenapa tidak sholat? Dia ada halangan. Haram hukumnya, tidak boleh membaca satu ayat itu dalam Al-Quran, itu dosa besar.
dimarahi sang anak, dimarahi, pokoknya dihukumi sampai menangis. Bagaimana sikapnya Ustadz ini? Benar tidak? Penyampaiannya benar, karena dia berpendapat bahwa perempuan haid masuk masjid hukumnya haram, jelas dipahami. Karena ketika melihat kemungkaran harus ditegur, ya kan? Maka ditegur, tapi penyampaiannya salah. Tapi bagaimana kalau perempuan itu mengatakan, wah saya berperempuan, apa boleh? Ini kira-kira harga tuan rumah. Siapa tuan rumah? Imam. Maka tidak pantas kita, meskipun kita berpendapat bahwa boleh, tapi hargai ya tuan rumah, pendapatnya dihargai. Dia kan yang punya masjid, dia kan tuan rumah, bukan kita. Kecuali kalau kita, maka dia harus menghargai kita dong. Pahami? Maka ini kita harus fikih dakwah kita harus lebih memahami. Jangan kita inginkan pendapat kita mau seperti itu, nah ini terjadi bentrokan. Jelas ini pahami? Ya, sikapnya tadi Ustadz adanya seperti Nabi lah gitu. Bagaimana seorang Arab babi kencing di sudut masjid? Apakah Nabi menegurnya? Nabi menegur tidak? Nabi tidak menegur. Sahabat mau sudah menghardik, tapi Nabi melarang. Padahal kencing di masjid itu luar biasa perbuatannya. Tapi apa kata Nabi? Biarkan dulu, selesaikan hajat. Subhanallah. Jadi kita lihat kemungkaran, jangan langsung dulu. Lihat kondisi situasi. Arab Badui tidak paham kan? Kecuali kalau sahabatnya dia kencing di situ, gimana kira-kira? Beda lagi perlakunya, beda lagi. Anak kecil dihakimi seperti orang paham agama, orang dewasa, salah hukumnya. Kadang-kadang kita demikian juga. Kita hakimi anak kita seperti orang dewasa, salah kita. Artinya apa? Kita hukumi anak kita seperti orang yang banyak ilmu. Enggak, jangan, beda. Makanya dai itu harus butuh. Ya, dia tahu mendakwahnya. Tidak semua terapkan. Nah sini, ya seperti itu jemaah sekalian. Ini pentingnya fikih dakwah. Fikih dakwah. Semoga Allah selalu menetapkan kita sekomando di atas jalannya, yang mendatangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang salah sendiri, dan syaitan Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.